down bersama Nevin dan juga Cipi di game yang kedua Best of 3 Series. Ya, ini bagus sih sebenarnya pantungnya, tapi ini bukan aura lagi nih. Ke pasar malam makan mie samyang. Cakep. Semangat Sabar, aura pelan-pelan. Ulangin. Pelan-pelan deh. Pelan-pelan deh. Ini ke pasar malam makan mie samyang. Cakep. Semangat aura sayang. Nah Tapi ini bukan gitu. gamenya aura. Nggak apa-apa. Yang penting buat fansnya aura tetap Iya. di hati. Seperti Lita ya selalu ada di hati kita. Apalagi buat nyari teman mabar. Tapi kalau kita melihat dari seorang Arachi yang udah mulai terkena beberapa damage kali ini, setengah HP-nya bahkan langsung terhilang di early-nya. Iya, kita akan lihat juga tentunya di mana ini di area bawah. Teman-teman dari King Kapak Basreng sudah mulai bersihkan wave mininya khususnya dari LB. Begitupun juga di area Little Wanderer terlihat cukup aman. Dari Arachi juga mau memaksakan kehendak. Dia menunggu kesiapan dari Cherry-nya juga yang masih berkutat terhadap orange buff. Mei sudah mulai bermain nakal, tapi untungnya Cherry masih bisa mengamankan karya orange buff-nya dengan menggunakan retribution. Ini buat satu informasi penting telah didapatkan. Tapi Ukeru diam-diam menghanyutkan, sudah mulai mengarah ke area objektif orange buff yang dimiliki oleh Sky. Yes, dan Alwyn yang kali ini menggunakan Popeyus-nya berhadapan dengan seorang Geru bakalan sama-sama sustain. Tapi ya tujuan utama membawa Popeyus kayaknya untuk menghentikan pergerakan dari seorang Cherry tentunya. Dan kali ini Geru dengan begitu sustainnya bakal coba untuk keliling ke arah wave mininya terlebih dahulu, dipukul mundur terus, dikasih pressure terus-menerusan. Tapi Cherry yang datang mungkin bakal memberikan sedikit perubahan dan ngebuat dari seorang LW nggak bisa terlalu agresif. Ya, beberapa detik lagi ya, Turtle yang pertama akan hadir. Di sisi lain kita bisa lihat Cherry dan juga Sky masih berkutat terhadap juggle patternnya. Cincau harus mulai hati-hati juga mulai ditingkat dengan tali silaturahmi. Pipe out saya mengarah terbang Cincau di follow up. Dengan damage yang diberikan seorang Janie ini membuat Cincau menjadi korban first blood di menit kita yang kedua. Jadi satu kerugian tentunya buat geng Kapak Basreng dan juga Demoy nanti yang bisa menambahkan pundi-pundi gold mereka. Tapi kalau kita melihat juga dari sisi lain akan ada pertukaran karena mereka udah mulai menuju ke arah turtle yang pertama yang bakal coba diamankan. Ukeru tampaknya nggak bisa berbuat terlalu banyak. Terlalu banyak damage dealer yang hadir di area tersebut dan Sky tentu saja akan mendapatkan turtle-nya yang pertama. Ukeru dalam bahaya juga coba dikejar tapi Jerry masih bisa melarikan dirinya dari gempuran seorang Mei. Ya, mereka reset mundur lagi, nggak mau terlalu overcommit. Ukeru sudah mulai kembali berada di area landing phase-nya. Cincau mengamankan satu buah gold buff-nya dan ternyata diambil oleh seorang Jenny. Membuat Cincau pun nggak mau terlalu maju. Dia prefer untuk bermain aman aja di balik turret karena platingan gold juga udah mulai diterapkan oleh Dewa United di area top lane. Cincau terlihat agak sedikit overwhelmed berhadapan dengan seorang Jenny yang sedari tadi di babysit juga oleh Arachi. Meanwhile di area bottom lane pertikaian Infinity antara LW dan juga Ukeru sudah mulai terlihat di mana Ukeru memberikan pressure menzoning out pergerakan di LW dan fokus kita kini ada di area hutan di mana Cherry prefer untuk mundur ke area belakang. Oh ya, Stoning Light-nya berhasil diredakan dengan begitu baik tapi Arachi dalam bahaya karena kali ini langsung berhasil dieksekusi dengan sangat amat singkat oleh para pemain dari geng Kapak Basreng. Tadi saya ingin kode karena dulu pemain Tempest of Flame bahkan langsung dikeluarkan namun hanya menjadi bumerang untuk seorang Sky karena Dewa United Eve berhasil ngedapetin satu eliminasi. Jungler geng Kapak harus hilang. Ini agak sedikit mahal karena tidak adanya pertukaran. Satu untuk nothing bisa dibilang. Bahkan Ukeru pun sudah memberitikan diri untuk melakukan cutting terhadap wave minion di pertengahan turret tier 2 milik geng Kapak Basreng. Di area top lane, Cherry sudah mulai mengisi area rumputan. Kita bisa lihat juga di mana Cincau pun gak mau bermain brutal. Dia bermain aman aja, berlindung di area balik turret karena udah ada sedikit backingan yang datang. Jadi maju ke area depan. Udah ada satu buah hard guard juga yang masuk ke tubuh Jenny. Mai datang untuk memberikan bola bantuan tapi masih belum mau membuka ke area heavy space ya. Pasti coba untuk di hold begitu saja. Love Guard udah mulai, Love Wave udah mulai dibuka begitu saja mengarah seorang Cincau dan dari Dewa United Eve pun dari inisiasi yang mereka lakukan masih membuahkan hasil yang optimal. Ya, masih ada pressure yang sangat amat terasa tentunya dari Dewa United Eve kali ini. Purple buff bakal coba diamankan juga, orange buff bersama seorang Cherry kali ini. Tapi Mei yang akan memberikan sedikit zoning out ya sebagai seorang roamer. Arachi yang harus benar-benar diperhatikan kali ini karena hardguardnya benar-benar memberikan gangguan. Tapi turtle-nya menjadi free untuk geng Kapak Basreng. Gak ada perlawanan yang terbuka untuk sejauh ini. Ya, ini dia tentunya jawaban atas kehilangan dua hero mereka di area early. Tapi di area bottom lane, Ukeru memanfaatkan kekosongan. Dia langsung gajian, melakukan plating terhadap gold shield yang terbalut. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan Korea bisa langsung menumbangkan karena objektifnya ternyata tidak. Belum ada ya wave minion penunjang
pergerakan dari Ukero di area bawah yang membuat Ukero harus mundur ke area belakang. Dan kini dia pun gak mau terlalu overcommit, sudah cukup puas Gajaya setelah berhasil menghabisi gold shield sebelum gold shield itu drop di area Barat. Oke, ini dia Heaven's yang udah langsung dibuka aja oleh seorang main. Tambah lagi dari Tempest Outlet, namun masalahnya masih ada Hardgun yang berhasil masuk. Gak cukup, seluruh HP yang coba ditambahkan karena kali ini jadi tetap harus tumbang. Tapi di sisi lain juga LW yang bakal coba untuk memberikan satu pertukarannya dari Dewa United Eve yang gak mau terlalu rugi. Ukero coba untuk ditekan habis-habisan tapi ternyata nggak akan terlalu maksimal karena menghadapi dua pemain bukan jadi hal yang mudah. Ya, Cherry udah mulai ingin bermain ke area jungle patron yang dimiliki Los Raskai, tapi diurungkan niatnya mengingat adanya media objektif tersebut. Dan Cincau yang ternyata berhasil memanfaatkan kekosongan tidaknya penjagaan terhadap objektif tersebut yang membuat Cincau berhasil menumbangkan objektif. Dan kini Ukero sudah mulai kembali hadir untuk memberikan backupan terhadap Dewa United di area mid lane. Samen Close menjedot ke area Funi. Consecration sudah mulai diaktifkan. Iconic Edge udah mulai berputar di area objektif tersebut. Sky masih belum bisa bermain galak. Early potensialnya dipatahkan begitu saja oleh teman-teman dari Dewa United. Memasuki menit yang ke-6. Belum adanya gencatan-gencatan senjata yang sudah diterapkan oleh kedua belah pihak. Ya, stack aja udah mulai berbahaya tentunya dengan seorang Aura yang udah mengumpulkan stack cukup banyak. Dan kalau misalnya dari ke arah late game ini bakal jadi satu bumerang. Dan kita bakal juga dari seorang Mei. Kali ini Hafiz Bin ya beberapa kali udah sangat amat on point. Dan menunggu adanya kapan damage yang bisa masuk. LW berada di area mid lane. Satu down lane juga cukup banget untuk memberikan poki damage. Dan satu flame shot yang dibuka ke arah seorang Jenny belum cukup untuk memberikan satu eliminasi. Tapi ini dia purple buff yang udah mulai dikumpulkan, udah mulai diramaikan oleh beberapa pemain di sana. Second cloud-nya lagi-lagi dibuka, belum berhasil menarik keberadaan dari seorang Mei dan Ukero yang akan memberikan sedikit zoning out CP. Bahkan Cherry yang masuk dengan sangat tiba-tiba tuh langsung men-secure objektif turtle yang hadir. Dan turtle-nya pun diamankan, disanding lagi dengan ada Skyper harus tumbang. Heavy Space-nya sudah mulai menjepit tapi Mei pun terlihat harus meninggal, harus menjadi korban. Looking for another kill di mana dua hero pun masih belum cukup. Ini yang membuat dia pun berhasil menumbangkan 3 dan bahkan triple kill. 4 hero harus hilang. Middle turret King Kapak pun harus tumbang. Looking for another turret di mana Wave dan Bujang pergerakan dari Dewa United Eve sudah mulai masuk ke area objektif tier 2. Tapi Sky dengan cekatan maju ke depan memukul mundur pergerakan dari Dewa United Eve. Wow, galak banget karena kali ini Dewa United Eve benar-benar langsung bisa meruntuhkan ke arah mid outer turret. Dan kita bakal lihat sedikit replaynya di mana tadi momen yang benar-benar diamankan oleh seorang Cherry ya, terutama ketika berhasil kembali ke arah turtle-nya. LW coba memberikan sedikit pertahanan dengan melompat-lompat dan Mei ini zoning out yang udah bagus banget dengan Hafiz Bin ya, tapi nggak ada ke arah tembok dan juga ada hard guard yang masuk ke tubuh seorang Ukero. Ini yang membuat dari gempuran demi gempuran yang dikeluarkan membuahkan hasil optimal untuk Dewa United Eve. Center turret yang tumbang yang membuka vision untuk Dewa United Eve mengarah ke area objektif. Hutannya akan sangat luas lagi. Sky ini benar-benar dipatahin sih. Ini definisi early potensial Sky itu dipatahin oleh teman-teman dari Dewa United Eve guys. Karena kita tahu Link adalah hero yang bisa ngamanin early dengan sangat gak mudah. Tapi di game yang kedua ini kita bisa lihat di mana Sky pun gak bisa segalak itu. 0-2-0 dia bahkan harus pick off 2 kali dengan adanya gempuran yang diberikan. Terlihat di mana Sky pun nggak bisa bertahan dari dealing damage yang diberikan. Dan kini Ukero sudah mulai dimasuki tapi ternyata enggak, mesti di hold terlebih dahulu mengingat Sky pun memilih untuk mundur ke area belakang. Namun dia masih bertengger di area dinding untuk memukul mundur wave yang sudah di-manage oleh Ukero di area top lane. Pergerakan dengan tempo yang udah mulai melambat kali ini dilakukan oleh kedua tim karena 3 detik lagi Lordnya akan masuk ke dalam lane out. Dan Ukero yang masih cukup berani untuk berada di area top lane memberikan gangguan lagi ke arah seorang Sky. Dan belum adanya satu inisiasi agresif dilakukan Mei dalam bahaya ketika setengah HP-nya udah mulai terhilang, terkena efek dari Lord yang begitu galaknya. Meskipun memang masih berada di Lord yang pertama dan juga udah ada sedikit umpet-umpetan yang dilakukan oleh para pemain dari Dewa United Eve. Mereka bakal coba untuk bermain pick off nampaknya karena satu hero saja hilang dari geng Kapak Basra. Itu bakal jadi kesempatan besar buat Dewa United Eve. Ya benar sekali, Ukero sudah dari tadi benar-benar diutus untuk melakukan observasi ya, dimana dia pun memberanikan dirinya pede banget berada di garda depan. 1 versus everybody, memaksakan Mei itu membuka satu buah heavy spin tapi masih belum ada gerak-gerik dari Dewa itu mengarah ke area top. Dan bahkan kini pun dia langsung memanggil kawanannya. Cherry maju ke depan, LW harus terkikis SP dimiliki tapi Brody dengan turn over Dewa mampu memberikan efek meltdown ke area 3 hero bahkan dari King Kapak Basra yang membuat dari Sky yang tidak hadir
Negativa pun berhasil memanfaatkan kekosongan hingga 1. Objektif turret tier 2 dari Dewa itu pun harus tumbang, looking for another base turret yang harus tumbang, tapi Lordnya ini menjadi jawaban untuk Dewa United If dan jatuh ke tangan mereka. Wow, Yukeru make a play banget. Ini benar-benar permainan yang luar biasa, apalagi dengan hard guard dari seorang Arachi yang selalu on point dan split push yang hanya bisa dilakukan oleh geng Kapak Basreng sejauh ini. Lord yang pertama sudah muncul, 1 base turret di area mid saja yang tersisa. Item Musician dengan perbedaan gold yang ke arah 7.000 ini pastinya bakal sangat signifikan, dimana kalau kita melihat dari seorang Ukeru sendiri udah ke arah Oracle, ada Dominus Ice juga di sana. Gak heran kalau dia bisa benar-benar sustain. Yap. Dan kini dari sisi teman-teman geng Kapak Basreng, mereka akan coba untuk menerapkan defense mereka. Ada cuma Lord yang pertama, dan Lordnya pun tidak dibiarkan untuk masuk area base turret, dan Lord ini pun gak akan langsung jump in. Ya, karena ada damage yang diberikan oleh Cincau, Lord tersebut pun langsung tumbang. Di sisi lain wave ini penunjang pergerakan dari Dewa United itu pun langsung dijegal, tapi turret inner yang ada di area bawah pun tidak terselamatkan, yang membuat geng Kapak harus merelakan objektif tersebut hilang. Dan Ukeru benar-benar sustain. Dia hero yang bisa menahan healing damage yang diberikan. Bertubi-tubi gempuran yang dikeluarkan pun masih ditahan dengan sangat baik oleh Ukeru. Dengan ada ekspansi terhadap jalur yang dimiliki oleh tim Dewa United TV, membuat mereka bisa langsung mengakui sisi jungle patron yang dimiliki oleh seorang Sky. 100 detik lagi untuk Lord berikutnya, memasuki arah menit yang ke-12. Berarti kita masih mau lihat adanya perebutan objektif yang dilakukan oleh para pemain dari Dewa United TV. Mereka bakal coba untuk maksimalkan lagi gap yang terjadi dari segi ekonominya. Sementara geng Kapak Basreng, mereka harus benar-benar manage ke arah wave minionnya. Jangan sampai ada minion wave yang masuk seperti saat sekarang ketika Ukerunya yang akan memimpin pergerakan minion tersebut. Wah, ini menarik ya, ini gebrakan baru Dewa United If, di mana di week yang ketiga, di game yang kedua mereka udah bisa langsung solve apa yang terjadi di game yang pertama. Terlihat mereka mengakui sisi dari segi hutan dan bahkan turret yang dimiliki oleh geng Kapak Basreng. Geng Kapak pun nggak mampu untuk bisa menahan dan memecahkan pertahanan yang dimiliki yang di area mid lane. Dan Ukeru lagi-lagi consecration ke area depan. Backup yang diberikan dengan adanya hard guard yang membuat Ukeru benar-benar pede banget untuk maju ke area garda depan. Kita tahu juga dia regenerasi SP-nya pun kacau banget, besar banget, itu yang membuat dia pun overconfidence banget untuk berada di area lini depan dari teman-teman geng Kapak Basreng. Dan backup-nya kita bisa lihat Cherry benar-benar optimal banget, dia bermain agresif tapi tidak terpick off di menit kita yang 12 kali ini. Ya, sini harus benar-benar diperhatikan oleh para pemain geng Kapak Basreng, entah itu nge-pick up ke arah seorang Ukeru atau biarin aja Ukerunya masuk ke arah back liner, karena memang dari Cecilion atau seorang Aura yang akan sangat amat menyebalkan ketika masuk ke arah late game-nya, yang emang sangat bagus untuk Dewa United If di game kali ini. 10 detik tersisa untuk menuju ke arah Lord berikutnya. Arachi, Aura udah mulai berjaga di posisinya masing-masing. Kali ini clearing wave tentunya nggak mau kehilangan 1 outer turret pun. Dan yes, ini dia momentum ketika Lordnya sudah mulai muncul ke dalam line of duel. Ya, tadi kita lihat orange buff-nya juga udah boleh diberikan oleh Cincau. Dengan tidak ada yang purple buff, Link pun harus mengoptimalkan potensial energinya ke area depan. Dan kini dia udah mulai diutus untuk menerapkan split push ya, karena memang udah sulit banget untuk catch up juga untuk memperebutkan Lord. Dia melakukan cutting terhadap wave minion, begitu pun juga dengan Ukeru yang tidak mau kalah dengan Sky di area top lane. Lordnya langsung di poking, dimana Cherry dan kawan-kawan sudah mulai memancing keributan. Mei sudah mulai terlihat presence-nya. Ini membuat dari Dewa United pun langsung melakukan reset terhadap objektif Lord tersebut. Ukeru terhentikan, Hardguard sudah mulai terlihat akan masuk ke tubuh Mystic Fields, sudah mulai hadir, Sprint juga sudah mulai diaktifkan, dan Iconic Edge mutar-mutar, masih belum mau maju ke depan. Execration jauh udah mulai dibuka begitu saja, masih dibuka di jalan Unstoppable, berhasil di-secure oleh seorang Cherry, looking for another, kini pada double kill, berhasil diamankan. Kini dari geng Kapak Basreng benar-benar harus mundur ke arah belakang, dan bahkan turn apart mulai memberikan kenangan buruk untuk geng Kapak karena 3 hero mereka harus hilang, dan base turret mid lane full tumbang, Nevin. Tempest of Elite masih bisa dibuka juga oleh seorang